Hai semuanya, pertama disclaimer bahwa video ini dibuat bukan untuk menuduh atau untuk mengatakan pasti ada. Hanya sebuah ajaran, peringatan kepada kita orang-orang Kristen tentang suap, karena besok ada pilkada. Nah, kembali saya bukan mengatakan bahwa akan ada serangan fajar seperti yang orang-orang katakan. Lalu bukan berarti saya katakan bahwa akan ada orang yang memberikan suap, amplop segala macam. Namun, jikalau itu terjadi, saya hanya mau mengajarkan kita sebagai orang Kristen apa sikap yang harus kita miliki. Boleh nggak kita menerima suap? Jawaban singkatnya bagi kita orang Kristen, tidak boleh. Kita tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun itu. Baik itu amplop yang diberikan kepada kita yang berisikan uang, ataupun janji-janji. Kalau aku menang, aku akan berikan kamu segini. Aku akan memberikan kamu manfaat ini dan itu. Nah, semuanya ini, kembali ini bukan janji kampanye dalam artian apa yang akan visi misinya ketika dia nanti menjabat, bukan. Tapi ini lebih kepada pribadi. Kalau kamu atau keluarga kamu memilih saya, dan kamu bisa mempengaruhi orang lain untuk memilih saya, maka saya akan berikan kamu segini dalam bentuk uang mungkin atau manfaat-manfaat lainnya. Ini adalah hal yang orang Kristen tidak boleh terima. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun. Ayat firman Tuhannya kita bisa lihat. Contohnya dalam Keluaran pasal 23 ayat 8 di sini dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dan di sini ada dua hal kalau kita lihat kenapa kita tidak boleh menerima suap. Hal yang pertama dikatakan itu akan membuat buta mata orang-orang yang melihat. Nah, kita bisa melihat, kita bisa dalam hal pilkada contohnya, kita bisa mengevaluasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Nah, kalau kita menerima suap itu akan membuat mata kita buta. Dan ketika mata kita buta, maka dikatakan di sini kita akan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yang salah bisa kita bilang benar, yang benar bisa kita bilang salah. Jadi mata kita sudah ditutup oleh suap yang kita terima. Dengan begitu, kita sebagai orang Kristen akan berlaku tidak adil, dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya karena ada dalam artian kita menjadi buta, dan juga hasilnya atau konsekuensinya orang lain bisa mendapatkan ketidakadilan daripada kita. Namun sikap di mana kita menerima suap adalah sikap yang tidak bijaksana. Nah, kalau di sini kita melihat Ulangan pasal 16 ayatnya yang ke-19. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-19, di sini firman Tuhan katakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Nah, garis bawahi di sini ditambahkan bahwa itu membuat buta bukan hanya orang-orang yang bisa melihat, tetapi orang-orang bijaksana. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap kita yang menerima suap akan membuat kita akan bertindak secara tidak bijaksana. Nah, kalau kita bertindak secara tidak bijaksana, maka biasanya itu akan mendapatkan konsekuensi yang buruk. Dan itu bisa membuat kita rugi dan tidak ada manfaatnya. Bukan hanya dalam hal tersebut, tetapi juga sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus semakin hari seperti Allah dalam segala karakter kita, termasuk dalam hal suap. Nah, kita bisa melihat dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan memandang suap. Jikalau Tuhan mau disuap, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Tuhan kita adalah Allah yang adil dan Dia tidak menerima suap. Dan Tuhan katakan kepada kita, contohnya dalam 1 Petrus dikatakan bahwa Tuhan katakan kepada kita, jadilah engkau kudus sebab aku kudus. Tuhan selalu mau kita memiliki karakter seperti Tuhannya kita. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memiliki karakter ini, tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Walaupun kita bilang ada orang Kristen mengatakan, oh aku terima, tapi belum tentu aku memilih dia. Nah, itu sudah bertambah. Bukan hanya dia terima suap, tapi juga dia berbohong, ya kan? Dia terima, orang yang memberikan, dia kan berharap orang yang menerima akan memilih yang memberikan. Namun ketika kamu bilang aku terima saja, tapi aku belum tentu
memilih dia, maka kamu melakukan 2 dosa bahkan. Kamu sudah menerima suap pertama, yang kedua kamu berbohong, kamu menipu. Jadi tidak ada gunanya. Berapa sih yang diberikan kepada kamu sehingga kamu harus mengorbankan imanmu dan kamu melakukan dosa di hadapan Tuhan? Tidakkah kita orang Kristen takut akan hukuman Tuhan? Nah, di dalam Alkitab kita bisa menemukan juga beberapa tokoh yang disebutkan melakukan atau menerima suap daripada orang lain, dan biasanya tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang jahat. Salah satu contoh mungkin Delilah, kalau kita pernah mendengar kisah Simpson. Nah, pacarnya Simpson atau orang yang dikasihi oleh Simpson mengkhianati Simpson dengan suap, karena orang memberikan dia sesuatu sehingga dia memberitahukan kepada mereka apa kelemahan daripada Simpson. Dan itu adalah perbuatan yang buruk. Dan begitu banyak tokoh lainnya di dalam Alkitab, dan salah satu yang paling buruk yang paling kita tahu adalah Yudas Iskariot. Dia menerima suap 30 keping perak. Dia terima hanya untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi sikap orang yang menerima suap adalah sikap yang tidak benar. Dan tokoh-tokoh yang terdapat dalam Alkitab yang menerima suap biasanya adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang bahkan dimurkai oleh Tuhan. Jadi kalau kita menerima suap sebagai orang Kristen, maka kita menambahkan di dalam list tersebut nama kita juga sebagai orang-orang yang menerima suap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen kembali, disclaimer bahwa video ini bukan untuk menuduh bahwa sudah ada. Saya tidak tahu, saya sama sekali tidak menuduh atau mengatakan bahwa ini dan itu telah melakukannya atau akan melakukannya. Saya tidak mengatakan itu, namun ini peringatan untuk kita orang Kristen. Ini ajaran firman Tuhan bahwa kalau itu pun terjadi, maka kita sebagai orang Kristen tidak boleh menerimanya. Kiranya Tuhan menolong kita semua.